Pernah nggak sih kalian nonton pertunjukan, entah itu teater, konser, atau tari, dan kalian ngerasa, wow, kok bisa sih semuanya pas banget, sempurna, kayak sihir? Nah, di balik setiap keajaiban yang kita lihat di panggung itu, sebenarnya ada sebuah rahasia, sebuah struktur tersembunyi yang kuat banget. Yuk kita bongkar rahasia di balik panggungnya. Kita mulai dari sebuah ide yang mungkin kedengerannya agak aneh. Setiap pertunjukan yang hebat itu, pada dasarnya, dibangun di atas kebohongan yang indah. Maksudnya apa tuh? Gini, yang kita lihat sebagai penonton itu kan hasil akhirnya yang udah mulus. Kita lihatnya sihir, kesempurnaan, sebuah karya seni yang utuh. Tapi, coba deh kita intip ke belakang panggung. Kenyataannya itu beda banget. Bisa jadi isinya adalah kekacauan, potensi konflik antar ego, dan kejar-kejaran sama deadline. Nah, ini kan dua dunia yang berbeda, dan tugas seorang manajer produksi adalah menjembatani keduanya. Nah, ini dia intinya. Seni pertunjukan itu pada dasarnya adalah kerja tim. Banyak banget orang yang terlibat. Ada seniman, kru teknis, desainer, promotor, semuanya harus satu irama. Justru karena ini kerja kolektif, kerja rame-rame, potensinya untuk jadi kacau balau itu gede banget kalau nggak ada yang jadi nahkodanya. Jadi, gimana caranya para profesional ini mengubah potensi kekacauan tadi jadi sebuah mahakarya? Jawabannya cuma satu, manajemen produksi. Manajemen produksi itu, gampangnya, adalah pawang dari kekacauan kreatif tadi. Ini adalah seni sekaligus ilmu untuk mengelola semua sumber daya yang terbatas, entah itu orang, barang, waktu, atau uang, biar visi artistik yang luar biasa itu bisa jadi kenyataan, sesuai rencana, tepat waktu, dan, yang penting, nggak boros anggaran. Coba kita bedah ya, apa aja sumber daya yang perlu dijinakkan ini. Seorang manajer produksi itu harus jago banget menyeimbangkan 4 hal krusial. Bakat dan egonya para seniman, kesiapan kostum dan properti panggung, jadwal latihan yang super rumit, dan tentunya menjaga supaya semua pengeluaran gak bikin kantong bolong. Kebutuhan akan manajemen ini tuh nggak tiba-tiba muncul loh. Ada ceritanya. Seiring waktu, pertunjukan jadi makin kompleks. Dulu, di era tradisional, seni itu bagian dari ritual. Masuk era kerajaan, seni jadi simbol status. Nah, sekarang di era modern, seni pertunjukan itu udah jadi sebuah industri. Karena makin rumit inilah, manajemen yang terstruktur itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Oke, jadi gimana persisnya para manajer ini menciptakan keteraturan dari kekacauan? Yuk kita lihat toolkit atau perangkat kerja yang mereka pakai. Ada 4 tugas inti yang wajib mereka kuasai. Nah, ini dia kompas mereka. 4 fungsi inti yang jadi tulang punggung setiap produksi yang sukses. Biar gampang diingat, kita sebut aja formula PUES. Perencanaan, organisasi, eksekusi, dan supervisi. Ini resep rahasia untuk mengubah ide mentah jadi kenyataan di panggung. Kita lihat satu-satu ya. Pertama, P. Perencanaan. Ini tahap fondasi. Di sini kita jawab pertanyaan paling dasar. Kita mau bikin apa sih? Buat siapa? Dan butuhnya apa aja? Tanpa peta yang jelas dari awal, ya seluruh tim bisa tersesat di tengah jalan. Kedua, O. Organisasi. Nah, kalau petanya udah ada, sekarang kita bangun kendaraannya. Siapa ngerjain apa? Siapa yang tanggung jawab soal kostum? Siapa yang ngurusin promosi? Di tahap ini, tim dibentuk dan tugas dibagi-bagi dengan jelas, biar nggak ada yang tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab. Ketiga, E. Eksekusi. Ini dia bagian serunya. Waktunya semua rencana tadi diuji di lapangan. Proses latihan yang panjang, persiapan teknis yang ribet, dan tentunya puncaknya pas showtime di depan penonton. Ini adalah jantung dari seluruh proses produksi. Dan yang terakhir, S untuk supervisi atau pengawasan. Pekerjaan manajer nggak berhenti pas latihan mulai loh. Mereka harus terus jadi mata elang. Apakah jadwalnya aman? Anggarannya gimana? Kalau ada masalah, mereka harus gerak cepat buat benerin supaya kapal produksi ini tetap lurus menuju tujuannya dan nggak karam di tengah jalan. Oke, teori cukup. Biar kita benar-benar paham sepenting apa formula POES ini, kita akan lihat sebuah studi kasus nyata, sebuah cerita tentang pertunjukan yang hampir hancur lebur karena mengabaikan 4 langkah tadi. Jadi, apa jadinya kalau proses ini amburadul? Coba kita lihat contoh sebuah sanggar tari. Penarinya hebat-hebat, koreografinya indah banget, tapi mereka lupa satu hal penting yang bikin semuanya nyaris berantakan. Nah, di sini kita bisa lihat biang keroknya dengan jelas. Karena nggak ada perencanaan yang matang, mereka nggak punya jadwal produksi. Karena pengorganisasiannya lemah, pembagian tugas jadi nggak jelas.
Satu masalah ini nyambung ke masalah lain, kayak efek domino. Sampai akhirnya koordinasi pas pelaksanaan jadi buruk dan nggak ada evaluasi sama sekali. Dan inilah hasilnya, kekacauan yang sangat nyata. Bayangin deh jadwal latihan penari utama sama tim lighting bentrok terus. Kostum yang paling penting, malah belum siap pas gladi bersih. Panik nggak tuh di belakang panggung? Promosi baru jalan seminggu sebelum hari H, dan ya bisa ditebak penontonnya sepi banget. Sayang banget kan? Jadi poin pentingnya adalah ini, kita bisa punya seniman paling berbakat di dunia, ide paling brilian sekalipun, tapi kualitas artistik yang hebat aja nggak akan pernah cukup. Semuanya harus didukung sama manajemen yang kokoh. Oke, kita sampai di bagian akhir. Di sini kita akan tarik benang merahnya dan kita lihat gimana ide ini relevan bukan cuma di dunia seni tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Inilah kesimpulan utamanya, manajemen itu bukan musuhnya kreativitas. Justru sebaliknya, mereka itu partner yang nggak terpisahkan. Seni itu yang ngasih jiwa, tapi manajemen yang ngasih raga. Supaya jiwa itu bisa hidup, tumbuh, dan dilihat oleh dunia. Sukses yang sejati itu ada di keseimbangan antara keduanya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh, ingat-ingat lagi, proyek kelompok apapun yang pernah kalian kerjain. Di sekolah, di kantor, di komunitas. Coba pikirin. Siapa sih orang yang tanpa sadar ngambil peran sebagai manajer? Yang bikin rencana, yang bagi-bagi tugas, yang mastiin semuanya beres? Jangan-jangan orang itu adalah Anda sendiri.